tidak akan tahu berapa unsur komponennya sholat, nggak akan tahu. Kalau ada orang aku, Ustadz, saya mau sholatnya baik, belajar dari mana? Oh, saya belajar Quran dan hadis. Wallahi bohong. Kalau ada orang ngaku iso sholat, belajar langsung dengan Quran dan hadis, dan dia baik, sholatnya baik, benar, sholatnya benar. Kita tanya, dari mana belajarnya? Saya langsung dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Itu jawabnya yang benar dari ayah saya, dari ustadz saya, dari imam musola nang omah musola, dari masjid saya ikut-ikutan. Nanti kiainya atau ayahnya, dari gurunya, dari kiainya mentok nang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik. Imam Malik dari gurunya Imam Kharijah, Imam Rabi'ah dari gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah dari ayahnya sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid dari gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham boten? Bon. Itu kalau akalnya rame-rame, akalnya ulama kata. Sekarang kalau ulama sendiri-sendiri, namanya qiyas. Apa namanya? Analogi. Qiyas ada 9. Qiyas ada, hafalkan ya, hafalkan. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Yang saya akan terangkan 2 saja. Yang 7 kalau saya lagi nanti. Pertama, aulawi dulu. Kalau nggak pakai kias nih, bahayanya nih. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, haram. Mendekati haram, zinanya. Ya kalau nggak ada kias coba. Kalau nggak ada kias tuh. Zinanya fabil aula, luwe. Ngerti lu? Fabil aula, mendekati saja haram, zinanya luwe. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Jangan ngomong kasar sama ayah ibu, jangan bentak-bentak, kenempeleng. Tempeleng we ayah ibu ge. Piye? Luwe, fabil aula. Bentak saja haram apalagi nempel. Namanya kias aulawi. Paham? Yang kedua, kias burhani, kias fakta. Sabu-sabu, ayo hukumnya halal atau haram? Wani-wani hukum haram. Quran nono. Quran wonten inna sabu saqadan. Hadis wonten hadis. Qala Rasulullah sabu haram wal Bukhari wonten. Kok berani-berani ngatakan haram? Siapa tahu halal itu, siapa tahu. Pakai kias burhani apa? Kias fakta. Ini, kias fakta ini. Hadza muskirun, ini barang memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap mabukkan berarti masuk golongan khamr. Wal khamru haram, sedangkan khamr itu haram. Fahadza haram, maka ini barang haram. Namanya kias apa? Burhani. Hadza muskirun, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wal khamru haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fahadza haram, maka ini barang haram, namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Ya Allah, itu namanya takofa, harus maju gitu, takofa namanya. Paham boten? Boten. Itu namanya kias burhani. Okay. Jadi kalau tidak pakai kias,
Kita tidak bisa menghukumi sabu-sabu, narkoba, heroin, kokain. Nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, nggak ada di ijma. Ijma pun nggak ada. Adanya di iya. Dengan ini dengarkan, penting. Dengan adanya ijma dan qiyas, lahirlah ilmu fikih. Ilmu fikih itu hasil dari ijma dan Sapinah, Sulam, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Majmu' 24 jilid, Muhadzab, Majmu' 40 jilid, Mahali 40 jilid. Itu ilmu fikih karena ada ijma dan qiyas. Seandainya tidak ada ijma qiyas, tidak ada ilmu fikih. Paham? Ngeten. Panjenengan silakan tanya ke gereja. Bukan menghina, bukan takon, bukan menghina, bukan. Romo, pastor, di sini punya nggak ya metode memahami kitab suci? Kayak bawah ini dulu. Ya bawah usul fikih namanya memahami kitab Quran hadis, kitab suci, nas muqaddas. Dengan ini jenengan wonten caranya memahami Bible. Oh ini mukamah, ini muqayyadah, ini mutlaqah, ini wonten takon teng gereja, wonten. Takon wong Hindu wis. Takon tentang Buddha pun, takon wong Konghucu pun. Ono ora cara memahami kitab suci. Ini muqayyadah, ini mutlaqah, ini ammah, ini khassah, ini mukamah, ini mutasyabihah. Tanglet mboten wonten. Pemerintah takon mana? Jenengan cara maca Bible ono ora kaya kula kita orang Islam ada ikhfa, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, matabi'i, huruf halaq, huruf takon gereja. Jangan maca Bible ono ora idgham, ikhfa, iqlab. Boten wonten. Belum lagi mustalah hadis. Jenengan nek maca Bible itu ada enggak sanadnya? Apa sanadnya? Rentetan yang meriwayatkan. Kalau di kita ada Pak, ada sahih. Kalau syaratnya 4, hadis saya kalau syaratnya 4. Murid ketemu karo guru langsung mutasil. Semua kula ngomong kata Gus Dur sahih. Kalau saya ketemu dengan Gus Dur. Ya kalau saya mengatakan kata Mbah Hasyim Asy'ari enggak sahih, saya enggak ketemu. Satu mutasil. Yang kedua gurunya saya ya Gus Durnya itu. Contohnya Gus Dur lagi. Orangnya dobit, cerdas, enggak pernah lupa. Kalau pernah lupa nggak sahih. Yang ketiga siqah, bisa dipercaya gurunya. Gus Dur bisa dipercaya, nggak pernah nyolong sendal di masjid. Mungkin saya itu. Yang keempat adil. Kurang 1 syarat buatan sahih hasan. Kurang 2 syarat dhaif. Dhaifnya mauquf, maqtu, munqati, muallal, mursal. Takon teng gereja. Jenengan wonten mboten metode ngeten iki? Takon wong Hindu, Rigveda, Mahavad Gita, Ramayana, itu rawinya siapa itu yang meriwayatkan? Takon tentang Buddha, Tripitaka namanya kitabnya, Tripitaka. Takon, ada nggak rawinya, runtetan rawinya itu mutasil apa tidak, dobit apa tidak, siqah apa tidak? Kita yang punya seperti itu. Kita yang nggak ngeh tapi kita ini hebat orang Islam, tapi kita yang tidak ngeh. Kita lebih unggul daripada agama lain. Kita yang betul sadar, maka monggo pesantren Darun Najah harus dikembangkan. Dan nyuwun sewu Gus Muhammad nggih, ayo cari santri, gak usah banyak-banyak asal berkualitas, gak usah banyak. Mbah Sahal itu mboten kerso santrinya lebih dari 200. Mbah Sahal almarhum mboten kerso lebih dari 200. Jaga kualitas. Kathah tapi gak berkualitas ya nggo apa. Tapi kalau 50 santrinya pinter kabeh. Hebat bener iku. Pinter kabeh. Ya Allah. Ahli usul fiqh kabeh, ahli mustalah hadis, ahli mantiq. Wah pun 50 aja santrinya Gus, 50 aja Gus Muhammad. Santrinya enggak usah banyak-banyak. Asal semuanya itu ahli mantiq, ahli usul fiqh, mustalah hadis. Pun selesai itu udah. Paham nggih? Niku jasane Imam Syafi'i. Enggak usah taklid, langsung saja Quran dan hadis. Sini saya tanya. Hadis yang paling nomor 1 hadis siapa? Imam Bukhari. Ya aku weruh, aku mantan ketua PBNU masa gak roh. Saya ini mantan ketua PBNU 2 periode. Weruh, hadis yang paling hebat Imam Bukhari. Tapi ente nggak tahu nih. Imam Bukhari
yang nomor 1 ahli hadis, apal hadis 600.000, yang sahih 4.000, itu taklid pada Syafi'i. Ente baru SAG nggak mau taklid, apa berapa? Apa? Sarjana alam. Paham betul. Imam Bukhari itu loh taklid Syafi'i. Imam Haromen, Imam Rozi, Imam Ghazali, ya Allah. Imam Rozi ini kalau mau tafsir Rozi setiap malam Jumat dan malam Senin, jangan saged ningali online saged atau rekamannya saged. Tafsir paling angel 32 juz. Imam Syafi'i buat ngarang tafsir, Imam Syafi'i buat enggak ada karang tafsir. Tapi Imam Rozi yang begitu alimnya taklid pada Syafi'i. Imam Ghazali ahli fikih, usul fikih, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, taklid pada Syafi'i. Nyun sewu padahal ilmunya masih macam-macam Ghazali dari Imam Syafi'i. Paham? Jenengan Jepar baru SAG, Allah. Sekolah Islam tinggi swasta. Dosennya sering mencret. Dia sering bolos.